Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Jumiati dengan NIM 2019-1211-017, Linda Lestari 2019-1211-018, saya sendiri Rahmanisa Gemakurani dengan NIM 2019-1211-025, Siti Atika dengan NIM 2019-1211-027, dan Amalia Husna dengan NIM 2019-1211-031. Pada hari ini kami akan mempresentasikan chapter 13 mengenai foreign exchange risk. Jadi untuk konten pada chapter 13 ini itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada foreign exchange rate and transaction, ada source of foreign exchange risk exposure, foreign currency trading, foreign asset and liability position, interaction of interest rate, inflation, and exchange rate. Yang pertama kita akan membahas mengenai introduction. Jadi globalisasi industri jasa keuangan Amerika Serikat berarti bahwa lembaga keuangan semakin terekspos pada risiko valuta asing atau foreign exchange. Risiko foreign exchange ini dapat terjadi sebagai akibat dari perdagangan mata uang asing, membuat pinjaman mata uang asing seperti pinjaman dalam pound kepada perusahaan, membeli sekuritas yang diterbitkan di luar negeri, obligasi emas berdenominasi pound Inggris atau obligasi euro pemerintah Jerman, atau menerbitkan utang dalam mata uang asing atau sertifikat pound sebagai sumber dana. Resiko foreign exchange ekstrim dari satu peristiwa terbukti pada tahun 2015 ketika bank, pialang, dan investor individu kehilangan ratusan juta dolar setelah lonjakan tak terduga dalam French Swiss mengguncang pasar valuta asing. French Swiss melonjak hampir 30% terhadap euro dan 18% terhadap dolar dalam beberapa menit menyusul keputusan Bank Nasional Swiss untuk berhenti membatasi nilai French terhadap euro. Citigroup dan Deutsche Bank masing-masing kehilangan sekitar 150 juta karena apresiasi French. Barclays memperkirakan kerugian mencapai puluhan juta dolar. FHCM Incorporate, broker valuta asing retail utama Amerika Serikat, mengalami kerugian terbesar dan harus diselamatkan dengan pendanaan darurat sebesar 300 juta dari perusahaan investasi Lausedia National Corporation. Secara umum pada tahun 2015 penguatan dolar mengurangi keuntungan bagi perusahaan yang aktif secara internasional. Misalnya IBM mengalami penurunan pendapatan sebesar 5% karena tren valuta asing. Selanjutnya kita akan membahas foreign exchange rate and transaction. Jadi nilai tukar mata uang asing adalah harga di mana satu mata uang, misalnya seperti dolar Amerika Serikat, dapat ditukar dengan mata uang lain, misalnya French Swiss. Pada tabel 13.1 itu mencantumkan nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan mata uang lainnya pada pukul 4 waktu standar timur pada tanggal 15 Juni 2015. Nilai tukar dicantumkan dalam dua cara. Yang pertama itu dolar Amerika Serikat yang diterima untuk satu unit mata uang asing yang ditukar atau kuotasi langsung dalam US dollar atau USD 1 USD. Dan mata uang asing yang diterima untuk setiap dolar Amerika Serikat yang dipertukarkan atau kuotasi tidak langsung per US dollar. Misalnya nilai tukar dolar Amerika Serikat untuk dolar Kanada atau Canadian dollar pada tanggal 15 Juni 2015 adalah 0,8113 US dollar per Canadian dollar atau sebesar 0,8113 dolar yang dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang ditukarkan. Sebaliknya, nilai tukar dolar Kanada untuk dolar Amerika Serikat adalah 1,2327 atau 1,2327 dolar Kanada dapat diterima untuk setiap dolar Amerika Serikat yang dipertukarkan.
Selanjutnya foreign exchange transaction. Jadi di sini tuh ada dua tipe dasar kurs valuta asing dan transaksi valuta asing. Yang pertama itu tanggal penyelesaian spot, yang kedua itu tanggal penyelesaian forward. Transaksi spot valuta asing melibatkan penyelesaian langsung atau pertukaran mata uang dengan nilai tukar saat ini atau spot. Transaksi spot dapat dilakukan melalui divisi valuta asing bank umum atau dealer valuta asing non-bank. Misalnya, investor Amerika Serikat yang ingin membeli pound Inggris melalui bank lokal pada tanggal 15 Juni 2015, pada dasarnya itu memiliki dolar yang ditransfer dari rekening banknya ke rekening dolar penjual pound dengan tarif $1 per 0,6409 pound atau $1,5602 per poundnya. Secara bersamaan, pound ditransfer dari rekening penjual ke rekening yang ditunjukkan oleh investor Amerika Serikat. Jika dolar terdepresiasi nilainya relatif terhadap pound, misalnya $1 per 0,6328 pound atau 1,5757 per pound. Nilai investasi pound jika dikonversi kembali ke dolar Amerika Serikat mengalami meningkat. Jika dolar terapresiasi nilainya relatif terhadap pound, misalnya $1 per 0,6428 pound atau sebesar 1,5557 per pound. Nilai investasi poundnya itu jika dikonversi kembali ke dolar Amerika Serikat mengalami penurunan. Jadi pada figur 13.1 ini, jadi nilai tukar yang tercantum dalam tabel 3.1 ini semuanya melibatkan pertukaran dolar Amerika Serikat untuk mata uang asing atau sebaliknya. Secara historis, pertukaran sejumlah uang ke mata uang yang berbeda mengharuskan pedagang untuk terlebih dahulu mengubah uang menjadi dolar Amerika Serikat dan kemudian mengubahnya menjadi mata uang yang diinginkan. Baru-baru ini perdagangan lintas mata uang izinkan pedagang mata uang untuk melewati langkah konversi awal ini ke dolar Amerika Serikat. Perdagangan lintas mata uang adalah sepasang mata uang yang diperdagangkan di pasar valuta asing yang tidak melibatkan dolar Amerika Serikat. Misalnya perdagangan lintas bursa Japan Yen dibuat untuk memungkinkan individu di Inggris Raya dan Jepang yang ingin mengonversi uang mereka ke mata uang lain untuk melakukannya tanpa harus menanggung biaya konversi terlebih dahulu ke dolar Amerika Serikat. Selanjutnya pada gambar 13.2 ini menunjukkan pola nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan beberapa mata uang asing dari tahun 2003 hingga bulan Juni 2015. Perhatikan perubahan signifikan dalam nilai tukar mata uang asing relatif terhadap dolar Amerika Serikat selama krisis keuangan. Antara September 2008 dan pertengahan 2010, nilai tukar melewati 3 tren. Selama fase pertama itu dari bulan September tahun 2008 hingga bulan Maret tahun 2019. Dolar Amerika Serikat terapresiasi relatif terhadap sebagian besar mata uang asing atau mata uang asing terdepresiasi relatif terhadap dolar. Karena investor mencari tempat yang aman dalam sekuritas Treasury Amerika Serikat, selama fase kedua itu dari Maret 2009 hingga bulan November tahun 2009, sebagian besar apresiasi dolar relatif terhadap mata uang asing berbalik arah karena kepercayaan dunia kembali. Antara November 2009 dan Juni 2010, negara-negara terutama yang berada di zona euro mulai mengalami depresiasi relatif terhadap dolar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai source of foreign exchange risk exposure.
Selanjutnya, bank komersial terbesar di negara ini adalah pemain utama dalam perdagangan dan transaksi mata uang asing dengan bank pusat uang besar seperti Citigroup dan JP Morgan Chase juga mengambil posisi signifikan dalam aset dan kewajiban mata uang asing. Lihat juga pada bab 15 tentang resiko pasar, di mana kita melihat metode perhitungan resiko pada bank komersial terbesar di negara ini adalah pemain utama dalam perdagangan dan transaksi mata uang asing dengan bank pusat uang besar seperti Citigroup dan JP Morgan Chase juga mengambil posisi signifikan dalam aset dan kewajiban mata uang asing. Tentang resiko pasar, di mana kita melihat metode menghitung resiko pada bank-bank Amerika Serikat memiliki lebih banyak kewajiban daripada klaim aset pada orang asing. Jadi, jika dolar terdepresiasi relatif terhadap mata uang asing, lebih banyak dolar dikonversi ke mata uang asing akan dibutuhkan untuk melunasi kewajiban, dan bank-bank Amerika Serikat akan mengalami kerugian karena risiko nilai tukar mata uang asing. Namun, kebalikannya terjadi pada tahun 2005 hingga 2015, yaitu karena dolar terdepresiasi, mengapresiasi relatif terhadap mata uang asing, bank-bank Amerika Serikat mengalami keuntungan atau kerugian dari exposure valuta asing mereka. Selanjutnya, jadi di sini ada tabel 13.3 yang terdiri dari Canadian dollars, millions of dollar. Jadi di sini asetnya itu sebesar 177.478, sedangkan liabilitiesnya 165.360. Lalu FX bound-nya itu 1.245.024, FX swap-nya itu 1.251.594, 1.251.594, net position-nya itu 5.548. Sedangkan untuk Japanese yen dalam yen, jadi di sini asetnya 139.626, liabilitiesnya 129.204, FX bound-nya itu 639.224, FX sold-nya itu 647.901, next position-nya itu 1.745. Lalu untuk Swiss francs, di dalam Swiss francs, jadi untuk asetnya itu 99.698, liabilitiesnya 79.129, FX bound-nya itu 1.238.550, FX sold-nya 1.273.833, net position-nya minus 14.714. Lalu British pounds itu asetnya 724.126, liabilitiesnya 657.852, FX bound-nya 2.077.024, FX sold-nya 2.143.136, dan net position-nya 162. Lalu untuk euros, asetnya sebesar 2.376.658, liabilitiesnya 22.309.050, FX bound-nya 8.277.674, FX sold-nya 8.385.755, dan net position-nya minus 40.473. Jadi tabel 13.3 itu memberikan kategori posisi mata uang asing atau investasi dari semua bank Amerika Serikat dalam mata uang utama per Juli 2015. Kolom 1 dan kolom 2 mengacu pada aset dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki dalam portofolio di bank-bank Amerika Serikat. Sedangkan untuk kolom 3 dan kolom 4 mengacu pada perdagangan di pasar mata uang asing atau pasar spot untuk FX dan pasar forward untuk FX, di mana kontrak dibeli posisi panjang dan dijual posisi pendek dalam setiap mata uang utamanya. Jadi perdagangan mata uang asing mendominasi investasi portofolio langsung, meskipun posisi perdagangan agregat tampak sangat besar misalnya
bank-bank Amerika Serikat membeli 2.077.024 euro miliar. Mereka posisi exposure keseluruhan atau bersih bisa relatif kecil. Misalnya posisi bersih dalam pounds adalah 160 juta euro. 162 juta pounds. Next. Lalu masuk ke foreign exchange rate volatility and FX exposure. Jadi kami dapat mengukur potensi ukuran exposure FX/FI dengan menganalisis ketidaksesuaian aset, kewajiban dan perdagangan mata uang di neraca dan volatilitas yang mendasari pergerakan nilai tukar. Lihat juga bab 15 tentang risiko pasar. Secara khusus kita dapat menggunakan persamaan berikut. Dollar loss dibagi gain in currency I sama dengan net exposure in foreign currency I measured in US dollars dikali dengan shock volatility to the dollar dibagi dengan foreign currency I exchange rate. Semakin besar exposure bersih FI dalam mata uang asing dan semakin besar volatilitas nilai tukar mata uang asing, semakin besar potensi kerugian atau keuntungan dolar terhadap pendapatan FI. Next. Jadi di sini ada example 13.2 calculating the NFX exposure. Jadi di sini pada tanggal 14 Juli 2015 USFI itu memiliki net exposure pada British pound sebesar 2.500.000 pounds. The exchange rate-nya itu di US dollar untuk British pound sebesar 1,58. Jadi US dollar terhadap British pounds-nya sebesar 1,5828. Lalu untuk tanggal 15 Juni 2015, untuk tanggal 15 Juni 2015. Lalu untuk exchange rate British pounds pada dolar US pada 15 Juni 2015 itu 1,562. 602. US dollar has appreciated in value relative to the pounds, or the pound has depreciated relative to the US dollar. Calculate the FI's dollar loss or gain for this shock to the US dollar per pounds exchange rate. The US dollar value of the FI's British pound position on Juni 14 is 2.500.000 pounds dikalikan dengan 1,5828 itu sama dengan 3.957.000 dolar. The US dollar value of the FI's British pound position di 15 Juni adalah 2.500.000 pounds dikalikan dengan 1,5602 sama dengan 3.900.500 dolar. Thus, the loss from the net long position in British pounds and the depreciation of the pounds relative to the US dollar is 3.900.500 dolar dikurangkan dengan 3.957.000 dolar sama dengan minus 56.500 dolar, atau the US FI's dollar loss or gain in British pound is 2.500.000 dikalikan dengan 1,5602 dikurang dengan 1,5828 sama dengan minus 56.500 dolar. Jadi penyebaran mendasar dari volatilitas FX mencerminkan fluktuasi permintaan dan penawaran mata uang asing negara. Artinya secara konseptual nilai tukar FX seperti harga barang apapun dan akan menghargai nilai atau penawaran rendah dan akan terdepresiasi nilai ketika permintaan rendah atau penawaran tinggi. Misalnya selama musim utang yang menjulang dan kuat serta kondisi fiskal yang aman. Investor membeli franc Swiss sebagai mata uang safe haven. Pembeli tersebut menyebabkan apresiasi mata uang yang besar. Dari
September 2010 hingga September 2011, franc Swiss terapresiasi sebesar 14,8% terhadap dolar Amerika Serikat, 7,7% terhadap euro, 20,7% terhadap yen Jepang, dan 14,8% terhadap pound Inggris. Lihat gambar 13.2. Namun, di luar periode yang singkat ini, Amerika Serikat telah dilihat sebagai tempat yang aman karena Eropa terus menghadapi tantangan ekonomi. Next. Lalu masuk ke foreign currency trading. Next. Pasar FX dunia telah menjadi salah satu yang terbesar dari semua pasar keuangan. Omset perdagangan rata-rata mencapai 5,3 triliun dolar per hari dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 80 kali volume perdagangan harian di New York Stock Exchange. Dari 5,3 triliun dolar, rata-rata volume perdagangan harian di pasar valuta asing pada tahun 2014 adalah 2,05 triliun dolar atau 38,3%, melibatkan transaksi spot sementara 3,30 dolar triliun atau 61,7%, melibatkan transaksi forward dan lainnya. Ini dibandingkan dengan tahun 1989 di mana rata-rata volume perdagangan harian adalah 590 miliar dolar, 317 miliar dolar, 53,7% diantaranya adalah transaksi valuta asing spot dan 273 miliar dolar atau 46,3% transaksi forward dan valuta asing lainnya. Alasan utama peningkatan penggunaan forward relatif terhadap transaksi valuta asing spot adalah peningkatan kemampuan untuk melindungi nilai risiko valuta asing dengan kontrak valuta asing forward. Next. London terus menjadi pasar perdagangan FX terbesar, diikuti oleh New York dan Singapura. Tabel 13.4 akan mencantumkan pedagang mata uang asing teratas pada tahun 2015. 4 bank teratas yang beroperasi di pasar ini yaitu Citigroup sebesar 16,4%, Deutsche Bank 15,67%, Barclays 10,91%, dan UBS 10,88%, mencakup hampir setengah dari semua perdagangan mata uang asing. Perdagangan valuta asing telah disebut sebagai pasar paling adil di dunia karena volumenya yang sangat besar dan fakta bahwa tidak ada lembaga tunggal yang dapat mengontrol arah pasar. Namun, keadilan pasar dipertanyakan pada tahun 2015 ketika 5 bank global, Barclays, Citigroup, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland Group, dan USB AG setuju untuk membayar lebih dari 5 miliar dolar dalam bentuk hukuman gabungan dan mengaku bersalah atas tindakan kriminal. Biaya untuk menyelesaikan penyelidikan Amerika Serikat tentang apakah pedagang berkolusi untuk memindahkan kurs mata uang asing untuk keuntungan finansial mereka sendiri. Pihak berwenang mengatakan para pedagang di setiap bank berkomunikasi melalui ruang obrolan online yang dijuluki kartel, bekerja untuk melakukan perdagangan yang akan menguntungkan orang lain dalam kelompok tersebut. Next. Nah, ini adalah tabel 13.4 yang menunjukkan top currency traders by percent of overall volume. Jadi, ranking satunya ada Citigroup dengan market share-nya itu 16,4%, lalu disusul dengan Deutsche Bank sebesar 15,67%, lalu ketiga Barclays 10,91%, keempat UBS 10,88%, lalu kelima HSBC itu sebesar 7,12%, lalu keenam JP Morgan Chase dengan market share 5,55%, lalu yang ketujuh Bank of America Merrill Lynch itu sebesar 4,38% market share-nya, lalu ke-8 RBS dengan market share-nya 3,25%, lalu yang ke-9 BNP Paribas 3,10%, dan yang ke-10 Goldman Sachs dengan market share 2,53%.
Meskipun para profesional mengacu pada perdagangan valuta asing global sebagai pasar, itu tidak benar-benar satu dalam arti kata tradisional. Tidak ada lokasi pusat di mana perdagangan valuta asing berlangsung. Selain itu, pasar FX pada dasarnya adalah pasar 24 jam, bergerak di antara Singapura, London, dan New York sepanjang hari. Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar dan dengan demikian exposure risiko perdagangan FX berlanjut hingga malam bahkan ketika operasi FI lainnya ditutup. Ini jelas menambah resiko dari memegang posisi FX yang tidak cocok. Sebagian besar volumenya diperdagangkan di antara bank-bank internasional terkemuka yang memproses transaksi mata uang untuk semua orang, mulai dari perusahaan besar hingga pemerintah di seluruh dunia. Perdagangan valuta asing online semakin meningkat. Volume perdagangan valuta asing elektronik mencapai 70% dari keseluruhan perdagangan valuta asing global. Sifat transnasional dari pertukaran dana elektronik menjadikan perdagangan berbasis internet yang aman sebagai platform yang ideal. Portal perdagangan online, terminal, tempat transaksi mata uang dijalankan adalah cara berbiaya rendah untuk melakukan transaksi valuta asing spot dan forward. Next. Lalu masuk ke FX trading activities. Jadi posisi FI di pasar falas umumnya mencerminkan 4 aktivitas perdagangan. Yang pertama, pembelian dan penjualan mata uang asing untuk memungkinkan pelanggan mengambil bagian dalam dan menyelesaikan transaksi perdagangan komersial internasional. Lalu yang kedua, pembelian dan penjualan mata uang asing untuk memungkinkan pelanggan atau LK itu sendiri untuk mengambil posisi dalam investasi real dan keuangan asing. Yang ketiga, pembelian dan penjualan mata uang asing untuk tujuan lindung nilai untuk mengimbangi exposure nasabah atau FI dalam mata uang tertentu. Lalu yang keempat, pembelian dan penjualan mata uang asing untuk tujuan spekulatif melalui forecasting atau mengantisipasi pergerakan kurs falas di masa depan. Next. Dalam 2 aktivitas pertama, FI biasanya bertindak sebagai agen pelanggannya dengan biaya tertentu, tetapi tidak menanggung resiko FX itu sendiri. JP Morgan Chase dan Citigroup adalah pemasok FX yang dominan dan pelanggan retail di Amerika Serikat dan di seluruh dunia pada 2015. Nilai agregat kontrak valuta asing JP Morgan Chase berjumlah 9,6 triliun dolar, sedangkan Citigroup berjumlah 9, triliun dolar. Pada aktivitas ketiga, FI bertindak defensif sebagai hedger untuk mengurangi exposure FX. Misalnya, FI dapat mengambil posisi short atau sell dalam valuta asing suatu negara untuk mengimbangi posisi long atau buy dalam valuta asing dari negara yang sama. Dengan demikian, exposure resiko FX pada dasarnya berkaitan dengan posisi terbuka yang diambil sebagai prinsipal oleh FI untuk tujuan spekulatif. Aktivitas keempat, FI biasanya menciptakan posisi terbuka dengan mengambil posisi tanpa lindung nilai dalam mata uang asing dalam perdagangan falasnya dengan FI lain. Federal Reserve mengawasi pasar mata uang asing di Amerika Serikat sebagai bagian dari peran Fed untuk men-start atau uang untuk menentukan apakah ia harus melakukan invensi valuta asing yang dirancang untuk mempengaruhi nilai dolar terhadap mata uang asing. Federal Reserve memperkirakan bahwa dua nilai valuta asing Amerika Serikat Selanjutnya perdagangan jadi FI dapat melakukan perdagangan spekulatif. FI dapat melakukan perdagangan spekulatif secara
langsung dengan FI lain atau Selanjutnya, perdagangan spekulatif dapat dilakukan melalui berbagai instrumen FX. Perdagangan mata uang spot adalah yang paling umum dilakukan oleh lembaga keuangan yang mencari keuntungan dari perbedaan antara harga beli dan jual, yaitu pada pergerakan harga bid-ask dari waktu ke waktu. Namun, financial instrument juga dapat mengambil posisi spekulatif dalam kontrak forward valuta asing, future, dan opsi. Sebagian besar keuntungan atau kerugian dalam perdagangan valuta asing berasal dari mengambil posisi spread atau dari bertindak sebagai agen untuk pelanggan eceran atau grosir yang umumnya hanya menyediakan sumber pendapatan sekunder atau tambahan. Perhatikan pendapatan perdagangan dari perdagangan falas untuk beberapa bank besar di Amerika Serikat pada tabel 13.5. Bank perdagangan FX yang dominan di Amerika Serikat adalah Citigroup, Bank of America, dan JP Morgan Chase. Seperti dapat dilihat, total pendapatan perdagangan tumbuh dengan mantap di tahun-tahun sebelum krisis keuangan. Hanya untuk 13 lembaga keuangan ini, pendapatan dari aktivitas perdagangan meningkat dari $1.881 Amerika, 1.881 juta dolar di tahun 1995 menjadi 10.453,6 juta dolar pada tahun 2008, meningkat sebesar 456% selama periode 13 tahun. Pendapatan dari aktivitas perdagangan valuta asing bagaimanapun turun selama krisis keuangan menjadi 8.923,2 juta dolar pada tahun 2009 dan belum pulih pada tahun 2014. Turun lebih jauh ke 7.085,4 juta dolar. Dan berikut merupakan tabel 13.5 di tahun 1995 untuk total foreign exchange di Bank Amerika sebesar 1.881 juta dolar, million dollar. Di tahun 2002 sebesar 4.292,1 million dollar. Di tahun 2005 sebesar 5.849,6 million dollar. Di tahun 2008 totalnya itu sebesar 10.453,6 million dollar. Di tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 8.926,2 million dollar. Di tahun 2011 totalnya itu sebesar 7.104 million dollar. Di tahun 2004 sebesar 7.085,4 million dollar, dan di tahun 2015 sebesar 1.989,8 million dollar. Selanjutnya itu pembahasan mengenai foreign asset and liability position. Foreign asset and liability position. Dimensi kedua dari exposure foreign exchange financial institution dihasilkan dari ketidaksesuaian antara aset keuangan asing dan portofolio kewajiban keuangan asing. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, financial institution long mata uang asing jika asetnya dalam mata uang tersebut melebihi kewajibannya, sedangkan financial institution short mata uang asing jika kewajibannya dalam mata uang tersebut melebihi asetnya.
Aset keuangan asing mungkin termasuk obligasi berdominasi franc Swiss, sekuritas bermata emas berdenominasi pound Inggris, atau obligasi Meksiko dalam mata uang peso. Kewajiban keuangan asing mungkin termasuk menerbitkan CD pound Inggris atau obligasi berdenominasi yen di euro market untuk mengumpulkan dana yen. Globalisasi pasar keuangan telah menciptakan berbagai kemungkinan besar untuk mengumpulkan dana dalam mata uang selain mata uang dalam negeri. Hal ini penting bagi lembaga keuangan yang ingin tidak hanya diversifikasi sumber dan penggunaan dana mereka, tetapi juga memanfaatkan ketidaksempurnaan di pasar perbankan asing yang menciptakan peluang untuk pengambilan aset yang lebih tinggi atau biaya pendanaan yang lebih rendah. Selanjutnya, the return and risk of foreign investment. Bagian ini membahas dimensi ekstra pengembalian dan risiko dari penambahan aset dan kewajiban mata uang asing ke portofolio lembaga keuangan. Seperti aset dan kewajiban domestik, keuntungan atau pengembalian dihasilkan dari perbedaan antara pendapatan kontraktual dari biaya yang dibayarkan atas sekuritas. Namun, dengan aset dan kewajiban luar negeri, keuntungan atau pengembalian juga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang asing. Alasan kerugiannya adalah bahwa depresiasi pound dari 1,6 dolar menjadi 1,45 dolar telah mengimbangi imbal hasil tinggi yang menarik pada pinjaman pound Inggris yang relatif terhadap pinjaman domestik Amerika Serikat. Jika pound malah terapresiasi naik nilainya terhadap dolar sepanjang tahun, katakanlah menjadi 1,7 dolar per 1 euro, 1 pound sterling, maka financial institution Amerika Serikat akan menghasilkan pengembalian dolar dari pinjamannya di Inggris sebesar 188 miliar dolar yang didapat dari 71.875 dikali dengan 1,7 dolar atau persentase pengembalian sebesar 22,18%. Kemudian financial institution Amerika Serikat akan menerima manfaat ganda dari berinvestasi di Inggris. Hasilan tinggi dari pinjaman domestik Inggris ditambah apresiasi dalam pound selama periode investasi 1 tahun. Berikut merupakan timeline for foreign exchange transaction. Yang A itu ada unhedged foreign exchange transaction, di mana pada saat yang pertama FE lens sebesar 100 million dollar for pound sterlingnya itu di 1,6 dolar per 1 pound sterling. Lalu di 1 tahun selanjutnya financial institution menerima 62,5 pound sterling, yaitu sebesar 1,15 dolar per 1 pound sterlingnya. Lalu yang kedua adalah foreign exchange transaction hedge on the balance sheet, di mana financial institution menerima dari CD sebesar 100 million dollar untuk pound, di mana 1 poundnya itu sebesar 1,6 dolar. Lalu di 1 tahun selanjutnya financial institution membayar sebesar 62,5 pound sterling, di mana 1 pound sterlingnya itu seharga 1,11 dolar. Lalu yang
C itu ada foreign exchange transaction hedge with forward, di mana financial institution menjual 1 tahun pound sterling untuk dolar, forward dolar, untuk forward kontraknya dengan stake forward sebesar 1,55 dolar per 1 pound sterling, dan untuk nominal value-nya yaitu sebesar 62,5 pound sterling. Lalu di 1 tahun setelahnya, financial institution menerima sebesar 62,5 dolar dari borrower dan delivers pound untuk forward buyer yang diterima, yaitu dihasilkan sebesar 62,5 dikalikan dengan 1,15 lalu 1,55 sebagai garansi. Selanjutnya, risk and hedge, di mana karena seorang manajer tidak dapat mengetahui sebelumnya berapa nilai tukar spot, pound, atau dolar pada akhir tahun, ketidakseimbangan portofolio atau strategi investasi di mana financial institution memiliki net long sebesar 100 juta dolar dalam pound atau sebesar 62,5 juta pound sterling yang beresiko. Seperti yang telah kita diskusikan, pinjaman Inggris akan menghasilkan pengembalian sebesar 22,18% jika pound terapresiasi dari 1,60 dolar per 1 pound sterlingnya menjadi 1,7 dolar per 1 pound sterlingnya, tetapi akan menghasilkan pengembalian hanya sebesar 4,22% jika nilai pound terdepresiasi terhadap dolar menjadi 1,45 dolar per 1 pound sterling. Pada prinsipnya, seorang manajer financial institution dapat mengontrol dengan lebih baik skala exposure foreign exchange-nya dalam 2 cara utama, yaitu hedging on balance sheet dan off balance sheet hedging. Pelindung nilai pada neraca melibatkan membuat perubahan pada aset dan kewajiban neraca untuk melindungi keuntungan financial institution dari risiko falas. Lalu untuk hedging off balance sheet tidak melibatkan perubahan on balance sheet, melainkan melibatkan pengembalian posisi di forward atau sekuritas derivatif lainnya untuk melindungi risiko foreign exchange. Selanjutnya, on balance sheet hedging. Perhatikan bahwa meskipun financial institution mengunci pengembalian positif saat mengatur exposure valuta asing bersih di neraca ke nol, pengembalian bersih masih fluktuatif. Dengan demikian, lembaga keuangan masih terekspos risiko nilai tukar mata uang asing. Namun dengan secara langsung mencocokkan buku aset dan kewajiban asingnya, financial institution dapat mengunci pengembalian positif atau spread keuntungan ke arah manapun nilai tukar berubah selama periode investasi. Misalnya, bahkan jika perbankan Amerika Serikat domestik adalah aktivitas laba yang relatif rendah, yaitu ada selisih yang rendah antara pengembalian aset dan biaya dana. Financial institution bisa sangat menguntungkan secara keseluruhan. Secara khusus, itu bisa mengunci spread positif yang besar jika ada antara suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman di pasar luar negeri. Dalam contoh kita, terdapat selisih positif 4% antara suku bunga pinjaman 1 tahun Inggris dan suku bunga deposito dibandingkan dengan selisih hanya 1% di dalam negeri. Perhatikan bahwa agar ketidakseimbangan dalam spread domestik dan spread luar negeri berlanjut dalam jangka waktu yang lama, perusahaan jasa keuangan harus menghadapi hambatan signifikan untuk masuk ke pasar luar negeri. Secara khusus, jika modal real dan keuangan bebas bergerak, lembaga keuangan akan semakin menarik diri dari pasar Amerika Serikat dan mengarahkan kembali operasi mereka ke Inggris.
Berkurangnya persaingan akan memperluas spread bunga deposito pinjaman di Amerika Serikat dan persaingan yang meningkat akan mengurangi spread Inggris hingga peluang keuntungan dari aktivitas asing menghilang. Selanjutnya, hedging with forward. Alih-alih mencocokkan posisi aset asing sebesar $100 juta dengan kewajiban asingnya, yaitu $100 juta, financial institution mungkin memilih untuk tetap tidak melakukan lindung nilai di neraca. Sebagai alternatif biaya yang lebih rendah, ia dapat melakukan lindung nilai dengan mengambil posisi di pasar forward untuk mata uang asing. Misalnya, pasar forward 1 tahun untuk menjual pound dengan dolar. Kami membahas sifat dan penggunaan kontak forward oleh manajer financial institution secara lebih luas di bab 22. Namun di sini kami memperkenalkan mereka untuk menunjukkan bagaimana mereka dapat melindungi risiko dari foreign exchange dan dari financial institution dalam contoh kami. Setiap posisi maju yang diambil tidak akan muncul di neraca. Ini akan muncul sebagai claim of balance sheet contingent yang kami jelaskan di bab 16 sebagai item di bawah garis bawah. Lalu peran kontrak forward foreign exchange adalah untuk mengimbangi ketidakpastian mengenai kurs spot masa depan pada pound pada akhir cakrawala investasi 1 tahun. Alih-alih menunggu hingga akhir tahun untuk mentransfer pound kembali ke dolar pada kurs spot yang tidak diketahui, financial institution dapat membuat kontrak untuk menjual ke depan pendapatan pokok dan bunga yang diharapkan dari pinjaman. Dengan kurs forward yang diketahui saat ini untuk dolar per pound dengan pengiriman dana pound kepada pembeli kontrak forward yang menjadi pada akhir tahun. Pada dasarnya, dengan menjual hasil yang diharapkan pada pinjaman pound ke depan pada nilai tukar yang diketahui, yaitu foreign exchange forward. Hari ini, financial institution menghilangkan ketidakpastian nilai tukar spot masa depan dan dengan demikian ketidakpastian berkaitan dengan pengembalian investasi pada pinjaman Inggris. Dalam contoh sebelumnya, menguntungkan bagi financial institution untuk semakin mengurangi pinjaman domestik Amerika Serikat dan berinvestasi dalam pinjaman luar negeri Inggris yang dilindungi nilai karena pengembalian dolar yang dilindung nilai atas pinjaman luar negeri sebesar 11,406%, jauh lebih tinggi daripada pinjaman dalam negeri sebesar 9%, karena financial institution berusaha untuk berinvestasi lebih banyak dalam pinjaman Inggris. Financial institution perlu membeli lebih banyak spot pound. Ini menaikkan harga spot pound dalam dolar menjadi lebih dari 1,6 dolar per 1 euronya, 1 pound sterlingnya. Selain itu, financial institution perlu menjual lebih banyak pound ke depan atau hasil dari pinjaman pound ini untuk dolar, dengan tujuan mendorong kurs forward di bawah 1,55 dolar per 1 poundnya. Hasilnya akan memperluas spread nilai tukar dolar ke depan spot pada pound, membuat investasi pound lindung nilai ke depan kurang menarik dari sebelumnya. Proses ini akan berlanjut sampai biaya dana financial institution Amerika Serikat sama dengan pengembalian lindung nilai ke depan atas pinjaman Inggris. Artinya, financial institution tidak dapat memperoleh keuntungan lebih lanjut dengan meminjam dolar Amerika Serikat dan melakukan investasi lindung nilai kontrak berjangka dalam pinjaman Inggris. Selanjutnya yaitu multi-currency foreign asset liability position. Sejauh ini kami telah menggunakan contoh satu mata uang dari portofolio aset liabilities asing yang cocok atau tidak cocok.
Banyak laporan keuangan termasuk bank, reksadana, dan dana pensiunan memegang posisi aset liabilitas multi mata uang. Adapun portofolio perdagangan multi currency diversifikasi di banyak pasar aset dan kewajiban berpotensi mengurangi risiko pengembalian portofolio dan biaya dana. Sejumlah suku bunga domestik dan asing atau pengembalian saham untuk ekuitas tidak bergerak lebih dekat dari waktu ke waktu. Potensi keuntungan dari diversifikasi portofolio aset liabilitas dapat mengimbangi risiko ketidaksesuaian posisi aset liabilitas mata uang di individu. Secara teoritis, tingkat bunga nominal satu periode atau RI itu pada sekuritas pendapatan tetap di negara tertentu memiliki dua komponen utama. Pertama, tingkat bunga real mencerminkan permintaan dan penawaran sektor real yang mendasari dana dalam mata uang tersebut. Lalu kedua, tingkat inflasi yang diharapkan mencerminkan jumlah tambahan permintaan pemberi pinjaman bunga dari pinjaman yang mengkompensasi pemberi pinjaman untuk erosi nilai pokok atau real dari dana mereka pinjamkan karena inflasi harga barang yang diharapkan selama periode pinjaman secara formal. Di mana rumusnya itu RI sama dengan RRI ditambah I, di mana R-nya itu nominal interest rate in country I, lalu RR-nya itu real interest rate in country I, lalu I-nya itu expected one period inflation rate in country I. Next. Berikut adalah tabel 13.6 yaitu korelasi antara return on return stock market. Di sini ada Kanada, Eropa, UK, Australia, Jepan, Hong Kong, Brazil, Cina, India, Rusia, dan South Africa. Next. Jika tabungan real dan investasi permintaan dan tekanan penawaran serta ekspektasi inflasi terkait erat atau integrasi ekonomi di seluruh negara ada, kami berharap untuk menemukan bahwa suku bunga nominal sangat berkorelasi di pasar keuangan. Misalnya jika sebagai akibat dari permintaan dana investasi yang kuat, suku bunga real Jerman itu naik, mungkin ada arus keluar modal dari negara lain ke Jerman. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan suku bunga real dan nominal di negara lain karena pembuat kebijakan dan peminjam mencoba untuk mengurangi ukuran arus kas modal mereka. Di sisi lain, jika pasar modal dunia tidak terintegrasi dengan baik, penyimpanan tabungan real dan nominal yang cukup signifikan mungkin terjadi sebelum keseimbangan aliran dana internasional terwujud. Pengembangan aset atau kewajiban asing cenderung berkorelasi relatif lemah dan ada peluang diversifikasi yang signifikan. Di tabel 13.6 mencantumkan korelasi antara pengembalian dalam indeks saham utama antara 2010 dan 2015. Melihat korelasi antara pengembalian pasar saham asing dan pengembalian pasar saham Amerika Serikat, Anda dapat melihat bahwa semuanya positif. Selanjutnya, korelasi antar pasar bervariasi dari tertinggi 0,8729 antara Eropa dan Inggris hingga terendahnya 0,2688 antara Cina dan Jepang. Lalu ada interaction of interest rates dan inflasi dan exchange rate. Karena pasar keuangan global semakin saling terkait, demikian misalnya suku bunga domestik yang lebih tinggi dapat menarik investasi keuangan asing dan berdampak pada nilai uang domestik. Pada bagian ini kita melihat pengaruh dari inflasi di suatu negara terhadap nilai tukar mata uang asingnya, purchasing power parity atau PPP. Lalu hubungan antara suku bunga domestik dan asing dan nilai tukar mata uang asing spot and forward yaitu paritas suku bunga IRP.
Lalu ada purchasing power parity. PPP merupakan teori yang menjelaskan perubahan nilai tukar mata uang asing karena tingkat inflasi di negara-negara berubah. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang asing suatu negara dengan negara lain adalah tingkat inflasi relatif di masing-masing negara. Misalnya secara khusus hubungan tersebut dirumuskan RI sama dengan I ditambah RR. R sama dengan T ditambah RR. Dengan asumsi tingkat bunga real atau tingkat preferensi waktu di seluruh negara. Spread suku bunga nominal antara Amerika Serikat dan Swiss mencerminkan perbedaan tingkat inflasi antara kedua negara ketika tingkat inflasi relatif dan tingkat suku bunga berubah. Nilai tukar mata uang asing yang tidak terbatasi oleh peraturan pemerintah juga harus menyesuaikan untuk memperhitungkan perbedaan relatif dalam tingkat harga, tingkat inflasi antara kedua negara. Lalu menurut PPPP, nilai tukar mata uang asing antara dua negara menyesuaikan untuk mencerminkan perubahan tingkat harga masing-masing negara atau tingkat inflasi dan secara implisit suku bunga karena konsumen dan importir mengalihkan permintaan barang mereka dari negara dengan tingkat inflasi bunga dan relatif tinggi ke negara dengan tingkat inflasi bunga yang relatif tinggi ke negara yang inflasinya rendah. Secara khusus, teorema PPP menyatakan bahwa perubahan nilai tukar antara mata uang dua negara sebanding dengan perbedaan tingkat inflasi di kedua negara. Jadi, menurut PPP itu, faktor terpenting yang menentukan nilai tukar adalah kenyataan bahwa dalam perekonomian terbuka, perdagangan harga dan implikasinya di tingkat harga berubah dengan inflasi, mendorong arus perdagangan dengan demikian permintaan dan penawaran mata uang. Teori PPP umumnya harus diterapkan hanya untuk analisis jangka panjang. Lalu ada interest rate parity theorem, di mana interest rate parity theorem adalah hubungan di mana spread diskonto antara suku bunga domestik dan asing sama dengan persentase spread antara nilai tukar forward dan spot. Secara umum, kurs spot dan kurs forward untuk mata uang tertentu berbeda. Misalnya nilai tukar spot ditukar daripada hari itu 1,5602 dolar Amerika Serikat. Kurs forward 3 bulan antara dua mata uang bagaimanapun adalah 1,5500 pada tanggal 15 Juni 2015. Kurs forward ini ditentukan oleh kurs spot dan perbedaan suku bunga jangka pendek antara kedua negara. Secara inisiatif, IRPT menyiratkan bahwa dengan melakukan hedge nilai dari pasar nilai tukar forward, investor menyadari pengembalian yang sama baik berinvestasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini adalah apa yang disebut hubungan tanpa arbitrase, dalam arti bahwa investor tidak dapat membuat pengembalian bebas risiko dengan mengambil posisi saling mengimbangi di pasar domestik dan luar negeri. Artinya pengembalian dolar yang dilindungi nilai atas investasi asing sama dengan pengembalian investasi domestik. Lalu kesetaraan antara biaya dana domestik dan pengembalian aset asing yang dilindungi nilai atau IRPT dinyatakan sebagai berikut. Misalkan dalam contoh sebelumnya, tingkat tahunan deposito berjangka Amerika Serikat adalah 8,1%, bukan 8%. Dalam hal ini menguntungkan bagi investor untuk menempatkan kelebihan dana di Amerika Serikat daripada di Inggris. Peluang arbitrase adalah ada menghasilkan aliran dana dari deposito berjangka Inggris ke deposito berjangka Amerika Serikat. Menurut IFPT, aliran dana ini akan cepat menaikkan nilai tukar dari dolar Amerika Serikat ke pound Inggris sampai potensi peluang keuntungan di simpanan AS dihilangkan. Implikasi dari IRPT adalah bahwa dalam pasar yang kompetitif,
Untuk simpanan, pinjaman, dan valuta asing, potensi peluang keuntungan dari investasi luar negeri bagi manajer laporan keuangan kemungkinan kecil dan tepat berlaku. Selanjutnya yaitu summary. Bab ini menganalisis sumber resiko foreign exchange yang dihadapi oleh manajer lembaga keuangan. Resiko tersebut muncul melalui ketidaksesuaian perdagangan mata uang asing dan atau posisi aset kewajiban asing dalam mata uang individu. Sementara ketidaksesuaian tersebut dapat menguntungkan jika perakiraan foreign exchange terbukti benar. Hasil dan volatilitas yang tidak terduga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan pada financial institution. Mereka mengancam profitabilitasnya dan pada akhirnya solvabilitasnya dengan cara yang mirip dengan resiko suku bunga dan likuiditas. Bab ini membahas kemungkinan cara untuk mengurangi resiko tersebut, termasuk resiko lindung nilai langsung melalui pembukuan aset dan kewajiban asing yang sesuai, lindung nilai melalui kontrak forward, dan lindung nilai melalui diversifikasi portofolio aset dan liabilitas asing. Selanjutnya yaitu question and problems. Yang pertama yaitu nomor 10, soalnya sebuah perusahaan asuransi menganalisis 3 obligasi dan menggunakan durasi sebagai ukuran resiko suku bunga. Ketiga obligasi tersebut diperdagangkan dengan imbal hasil hingga jatuh tempo 10% dengan memiliki nilai nominalnya sebesar $10.000 dan memiliki 5 tahun hingga jatuh tempo. Obligasi hanya berbeda dalam jumlah kupon bunga tahunan yang mereka bayarkan, yaitu 8, 10, dan 12%. Pertanyaannya yaitu yang A, berapa durasi untuk setiap obligasi 5 tahun? Jawabannya yaitu 5-year bond, yaitu par value-nya sebesar $10.000 dan yield to maturity-nya 0,10. Jadi yang tahun pertama cash flow-nya 800.000 dan fair value interest dan PVIP-nya yaitu didapat dari 1 dibagi 1 ditambah yield to maturity pangkat waktunya. Maka hasilnya 0,909091 dan yang kedua hasilnya 0,826446, yang ketiga hasilnya 0,75135, yang keempat hasilnya 0,683083013 dan yang kelima hasilnya 0,921. Selanjutnya yaitu per value of CF-nya yaitu sebesar 727,27 untuk tahun pertama, untuk tahun kedua 661,16 untuk tahun kedua, selanjutnya 601,5 untuk tahun ketiga, selanjutnya 546,41 untuk tahun keempat, dan tahun kelima yaitu 6.705,95, maka total price-nya yaitu sama dengan 9.241,84. Ini kuponnya 0,08% dengan maturity 5 tahun. Maka numeratornya hasilnya 9.568,14 dan durasinya yaitu sebesar 4,2814 didapat dari numerator dibagi dengan price-nya. Selanjutnya yaitu untuk yang kedua yaitu ini hasil dari par value of CF-nya yaitu sebesar $10.000 dengan numeratornya sama dengan 41.698,65 dan durasinya sebesar 4,1699 dapat dari numerator dibagi price. Dan untuk yang tahun ketiga yaitu hasil price-nya 10.758,16 dan numeratornya sama dengan 43.829,17
dan durationnya sebesar 4,074 didapat dari numerator dibagi price. Selanjutnya yaitu jawaban yang B, apa hubungan antara durasi dan jumlah bunga kupon yang dibayarkan? Duration decrease dengan nominal kupon interest increase-nya sebesar durationnya 4,2814, kuponnya 7%. Change in duration-nya tidak ada, dan duration yang kedua 4,1699 dengan kuponnya 9%, duration-nya change in duration-nya minus 0,1115, dan duration-nya yang ketiga 4,0740, kuponnya 11%, change in duration-nya minus 0,0959. Selanjutnya yaitu soal nomor 11, Anda dapat memperoleh pinjaman sebesar $100.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% selama 2 tahun. Anda memiliki pilihan untuk 1. Membayar bunga 10% setiap tahun dan total pokok pada akhir tahun kedua, atau 2. Mengamortisasi pinjaman, yaitu membayar bunga sebesar 10% dan pokok dalam pembayaran yang sama setiap tahun. Pinjaman ini dihargai dengan setara. Jawabannya yaitu yang A. Berapa durasi pinjaman di bawah kedua metode pembayaran? Pinjaman 2 tahun, yaitu bunga pada akhir tahun pertama, pokok dan bunga pada akhir tahun kedua, yaitu dengan par value sebesar $1.000, R-nya sama dengan 10%, kupon rate-nya sama dengan 10%, maturity-nya 2 tahun. Maka hasilnya yaitu yang pertama 10.000, CFT-nya, DFT-nya 0,9091, CFT dikali DFT-nya 90,91, CFT dikali DFT dikali waktunya yaitu 9.090,91. Untuk tahun kedua yaitu $110.000 CFT, untuk DFT-nya 0,8264, dan CFT dikali DFT-nya 90.909, maka CFT kali DFT dikali T-nya yaitu sama dengan 181.818. Maka duration-nya yaitu dari hasil CFT dikali DFT dikali T-nya itu sebesar 190.909,09 dibagi hasil dari CFT kali DFT yaitu $100.000 sama dengan 1,9091. Untuk pinjaman yang 2 tahun yaitu diamortisasi selama 2 tahun dengan par value-nya sama $1.000, R-nya 10%, coupon rate-nya 10%, maturity-nya 2 tahun, dan annual amortization payment-nya $57.619. Maka duration-nya yaitu hasil dari CFT dikali DFT dikali T sebesar 147.619,05 dibagi hasil dari CFT dikali DFT yaitu $100.000 sama dengan 1,4762. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan kedua hasil tersebut. Durasinya berkurang secara dramatis ketika sebagian dari pokok dilunasi pada akhir tahun pertama. Durasi merupakan jatuh tempo rata-rata tertimbang dari suatu aset. Jika lebih banyak diberikan pada pembayaran lebih awal, jatuh tempo efektif asetnya akan berkurang. Selanjutnya yaitu nomor 14. Kupon tahunan 10 tahun 10% dengan obligasi 1.000 per dolar diperdagangkan dengan imbal hasil hingga jatuh tempo 8%. Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 6,994 tahun. Berapa lama modifikasi dari ikatan ini? Apa nilai praktis dari menghitung durasi yang dimodifikasi? Apa durasi yang dimodifikasi mengubah hasil penggunaan hubungan durasi untuk memperkirakan sensitivitas harga? Jawabannya yaitu modified durasi sama dengan durasi dibagi 1 ditambah R. Modified durasinya maka 6,994 untuk durasinya dibagi
1,0,8 didapat dari 1 ditambah R-nya, yaitu hasilnya sama dengan 6,48. Beberapa praktisi menemukan nilai ini lebih mudah digunakan karena persentase perubahan nilai dapat diperkirakan hanya dengan mengalihkan nilai yang ada dengan perubahan basis poin dalam suku bunga daripada dengan perubahan relatif pada suku bunga. Menggunakan durasi yang dimodifikasi tidak akan mengubah perkiraan sensitivitas harga aset. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.